Alfinstar. Dir. Bagas Oscar. Dir. Camelan. Dimas. Gavino. Dir. Gustinus. Dir. Irfan. Kairani. Maria. Bella. Mutia. Naila. Rindu. Rizky. Dir. Sabrina. Tiara. Yolanda. Ya, baik. Oke, kita langsung aja ya masuk kepada pembahasan. Kita masih masuk kepada bab 3 tentang peraturan di negara hukum. Masih ingat nggak kemarin kita bahasnya tentang apa aja? Kemarin apa? Tentang peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di lingkungan masyarakat dan negara. Nah, ada nggak yang bisa ngasih contoh apa aja peraturan yang ada di rumah? Ayo, coba Rindu apa? Tidur apa? Tuh, ada lagi yang bisa pulang malam? Nggak boleh pulang malam. Oke. Kalau di sekolah ada yang bisa? Nggak boleh rokok. Nggak boleh merokok. Terus apa lagi? Nggak boleh cabut. Nggak boleh cabut. Nggak boleh beli. Oke, jadi tahu kan sekarang apa aja aturan-aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, tahu kan? Tahu kan? Halo. Oke, kita sekarang masuk pada pembahasan baru tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama ini kenapa kita harus ada hukum? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa kita perlu adanya hukum suatu negara? Ada yang bisa? Kira-kira kalau nggak ada hukum tuh bakal gimana negara? Hancur. Nggak aman juga kan? Nah, jadi kenapa harus ada hukum? Karena agar di negara itu adanya tertata, tertib, aman, tentram, damai dan sejahtera. Oke. Nah, kita masuk tentang apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya peraturan perundang-undangan itu udah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah aturan tertulis yang dimana membuat norma hukum. Ada yang tahu nggak norma hukum itu apa? Norma hukum. Di mana norma hukum ini adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk membatasi, terus selain membatasi apa aja? Memberikan sanksi. Di dalamnya ada memberikan sanksi serta memberitahukan apa aja hak dan kewajiban warga negara. Nah, itu di apa yang dimaksud dengan norma hukum. Oke, sampai di sini tahu nggak peraturan perundang-undangan itu apa pengertiannya? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Peraturan tertulis. Terus apa? Siapa yang membuat? Lembaga, ya pemerintah, lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, kita lanjut. Ada 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan. Nah, jadi unsur mutlak ini maksudnya 3 ini harus ada dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Coba yang pertama itu apa? Berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, artinya hukum yang dibuat itu harus memuat dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi warga negara, baik itu pemerintah, pejabat atau pokoknya semua warga negara itu ada
dia buat, jadi dia akan membatasi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Yang kedua itu memuat ancaman dan sanksi bagi pelanggarnya. Ada nggak yang bisa jelaskan kalau peraturan perundang-undangan itu memuat ancaman dan sanksi? Apa maksudnya? Ada? Memberikan hukuman pada yang melanggar peraturan. Memberikan hukuman pada pelanggar aturan. Boleh. Nah, jadi maksudnya dalam peraturan perundang-undangan itu harus memuat ancaman dan sanksi bagi pelanggarnya. Misalkan nih, sebuah aturan jika tidak ada ancaman, memang ada yang akan menaati aturan tersebut? Ada nggak kira-kira? Nggak ada kan? Jadi peraturan yang dibuat itu tidak akan berjalan dengan baik. Apalagi kalau ada sanksinya. Coba Alvin, misalnya ke sekolah, bisa ada peraturan nggak boleh bawa HP, terus nggak ada sanksinya. Kira-kira Alvin bakal melanggar nggak? Karena kan nggak ada sanksinya. Iya kan? Iya kan? Nah, jadi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus memuat ancaman dan sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga ada memiliki sifat memaksa. Artinya apa? Jadi peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memiliki sifat memaksa bagi setiap warga negaranya. Sampai di sini paham nggak tentang 3 unsur mutlak peraturan perundang-undangan ini? Paham. Kalau paham, Ibu tanya lagi. Apa aja tadi? Rizky? Yang 3 unsur. Yang pertama berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. masyarakat. Yang kedua ada Memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. yang ketiga Memang sifat memaksa. ya, memiliki sifat memaksa. Oke, sampai di sini paham kan tentang 3 unsur ini? Oke, kita lanjut. Yang kedua, tata peraturan perundang-undangan. Nah, tata peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Tata di sini bisa berarti hierarki atau tingkatan. Jadi peraturan perundang-undangan di Indonesia itu memiliki tingkatan dari yang terendah hingga tertinggi. Kalau yang tertinggi disebut apa kemarin? Superior. Yang terendah inferior. Jangan lupa ya. Oke, nah ini dia hierarki peraturan perundang-undangan atau tata peraturan perundang-undangan. Yang pertama yang paling tinggi yang disebut dengan superior ini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Yang ketiga itu ada peraturan Perpu. Yang keempat ada namanya PP, peraturan pemerintah. Dan yang kelima ada Perpres. Yang keenam itu ada Perda provinsi dan yang terakhir itu ada Perda kabupaten. Nah, kenapa Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menjadi superior? Karena undang-undang ini merupakan konstitusi Indonesia, dasar hukum. Jadi aturan yang semua ini harus berdasarkan pada undang-undang. Nggak boleh dia menyalahi atau tidak sesuai. Nah, jadi kalau nggak sesuai gimana? Lembaga apa yang berhak untuk membatalkan undang-undang yang dibuat? Itu ada namanya Mahkamah Konstitusi
peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oke, sampai di sini paham nggak tentang hierarki peraturan perundang-undangan? Oke, kita lanjut. Di sini ada asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada kejelasan tujuan. Nah, ini sangat penting untuk pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan. Kejelasan, dimana kalau undang-undang yang dibuat itu nggak jelas dan nanti bisa disalahgunakan pengertiannya bagi orang-orang yang memiliki kepentingan, terutama lembaga pemerintah. Nah, jadi kejelasan tujuan peraturan perundang-undangan yang dibuat itu sangat penting. Nah, yang kedua ada kelembagaan. Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu juga nggak boleh sembarangan. Ada lembaga tertentu. Ada namanya lembaga yang berwenang. Jadi yang membuat peraturan perundang-undangan itu adalah lembaga yang berwenang. Seperti DPR dan Presiden, DPR provinsi itu bisa membuat undang-undang. Nah, yang ketiga ada kesesuaian. Nah, kesesuaian ini juga harus penting. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat itu jika tidak sesuai, di mana masyarakat mau menjalankan, nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi perlunya pengkajian terlebih dahulu atau penelitian terlebih dahulu terhadap permasalahan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Jadi dia nggak bisa sembarangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu dapat dilaksanakan. Nah, itu tadi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, harus dikaji terlebih dahulu, baru dia dilihat apakah peraturan yang dibuat itu sudah perlu atau sudah sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat Indonesia. Yang kelima itu ada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam ada kejelasan rumusan, dan yang ketujuh ada keterbukaan. Nah, di sini artinya keterbukaan. Rakyat Indonesia ini dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus tahu. Ya kan, nanti ditipu pula sama yang membuat peraturan perundang-undangan yang akan merugikan bagi masyarakat. Nah, jadi perlunya keterbukaan agar masyarakat bisa mempergunakan undang-undang dengan baik dan maksimal dalam menggunakannya. Coba ulangi tadi apa aja yang asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Kejelasan tujuan, kelembagaan, kesesuaian, keterbukaan, kedaginaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan. Oke, di sini ibu akan membentuk 3 kelompok. Jadi kalian silakan bentuk kelompok. Silakan nanti lihat ada petunjuk kerjanya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 dan yang ini. Nah, silakan bentuk mejanya per kelompok. Ya, nanti kasih tahu. Coba silakan bentuk kelompok. Ini kelompok 1.
Coba perhatikan petunjuknya. Udah dibaca semuanya petunjuknya. Petunjuk yang pertama ada apa? Petunjuk itu bapaknya petunjuk. Petunjuk. Diskusi tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Lalu isi piramida yang ada di bawah ini sesuaikan dengan tingkatan peraturan perundang-undangan dari terendah hingga yang tertinggi. tertinggi. Dan yang itu keempat, Kemudian tuliskan asas-asas peraturan perundangan. nah jadi kalian di sana ada tabel ya, tabel hierarki. Nah kalian isi di sana dengan hierarki peraturan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dan di baliknya lagi ada kolom-kolom di mana kalian disuruh untuk mengisi apa aja asas-asas dari peraturan perundang-undangan. Nah, sampai di sini ada yang nggak ngerti tentang pertanyaan atau lembar kerjanya? Ada yang nggak paham tentang lembar kerjanya? Semuanya nggak paham kan? Coba perhatikan, paham kan? Paham. Oke. Gak boleh diskusi kan? Di situ aja. Isinya di dalam lembar kerjanya aja. Gak pakai satu. Tahu satu. Di dalam lembar kerjanya aja. Kalau tadi mau perhatikan pasti tahu jawabannya. Ada yang udah siap? Apa lalu Pak? Oke. Ada yang udah siap? Belum selanjutnya. Apa? Coba ulang bos sekali. Coba ulang. Mundur kok. Bener. Gak ada ibu. Coba ulang. Pak.
kira-kira yang dari hierarki peraturan ini ada nggak yang sama atau ada yang beda nih? Sama. Sama. Ya, yang asas-asas. Tulisan amanah atas peraturan penjelasan kebijakan kelembagaan kesesuaian dapat dilaksanakan pendaya gunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan dan keterbukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok yang akan maju? Kelompok satu, coba kelompok satu. Ya, maju. Kelompok satu. Kelompok satu. Hanya ada soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asas-asas peraturan perundang-undangan. 1. Kejelasan tujuan. 2. Kelembagaan. 3. Kesesuaian. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Berdaya gunaan dan berhasil gunaan. 6. Berdaya gunaan dan berhasil gunaan. 7. Kejelasan perusahaan. Ada yang beda nggak? Kelompok 2, kelompok 3? Kelompok 3. Ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? Mana Bu? Enggak ada. Ada. Sama semua. Sama Ada semua yang Bu. hierarki? Peraturan perundang-undangan. Yang pertama, bisa kasih tepuk tangan dulu. Jadi betul semua ya nih. Tadi yang asas-asas apa aja yang pertama? Coba ulangi. Yang pertama ada kejelasan tujuan. Yang kedua ada kelembagaan. Yang ketiga ada kesesuaian. Keempat ada dapat dilaksanakan. Kelima daya gunaan dan kehasil gunaan. Keenam kejelasan rumusan dan yang terakhir ada keterbukaan. Kalau hierarki tadi apa aja yang pertama? Undang-Undang 1945. Terus yang kedua MPR. Yang ketiga undang-undang atau perpu. Yang keempat ada Peraturan pemerintah. pemerintah. Yang kelima ada Perpres. Peraturan presiden. Yang ke berapa lagi? Enam ada Perda provinsi atau peraturan daerah provinsi. Yang terakhir ada Perda kabupaten atau kota. Oke, jadi semuanya benar nggak? Jadi, Jadi kamu coba. Kelompok 3 mau maju. Oke, ayo maju. Semuanya yang didiskusikan sama kelompoknya. Ada logika juga. Yang ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil kerja tugas kami. Peraturan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang UUD NRI tahun 1945. Ketetapan MPR. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi semuanya benar ya jawabannya. Kita kasih aplaus dulu untuk diri kita sendiri. Sampai di sini ada yang nggak paham nggak tentang materi kita yang kita pelajari hari ini? Paham? Paham semuanya? Paham? Kelompok 1 paham? Paham? Kelompok 3? Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Iya nggak ada nih. Berarti udah paham. Kita dikasih lagi aja gini. Jangan dong. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita hari ini dari yang disampaikan? Charles bisa menyimpulkan materi apa? Bisa, Rindu? Rindu bisa? Ayo, boleh? Atau Tiara? Ya. Dari yang kita tadi. Oke, silakan Rindu. Apa kesimpulannya materi pembahasan kita pada pagi ini? Pemerintah atau lembaga negara. Terus apanya tadi? Asas-asasnya? Ada 7 kan? Kejelasan tujuan, Jelasan kedua. pengembangan, penyesuaian, dan dilaksanakan oleh komandan maupun komandan, dilaksanakan dan keterbukaan. Oke, jadi itu ya. Jadi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang Berwenang. atau pemerintah yang berwenang. Tadi ada hierarki peraturan perundang-undangan ada Ada 7. Dan yang peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. yang lebih rendah itu disebut inferior dan yang lebih tinggi disebut superior. Nah, untuk asas-asasnya ada 7 tadi. Yang pertama tadi ada kejelasan. Dasar negara Indonesia tahun 1945. Asas-asas yang pertama tadi. Yang pertama kejelasan tujuan. Yang kedua ya, yang ketiga kesesuaian. Yang keempat dapat dilaksanakan. Yang kelima kedayaan ada kehasilpurnaan. Yang keenam kejelasan urusan. Dan yang terakhir keterbukaan. Oke, berarti nggak ada yang ditanya nih. Oke, sebelum kita tutup kita lihat dulu. Tepuk semangat. Ini.
ini.